Pagi ini biarlah hati kita merindukan Tuhan seperti orang yang merindukan kekasihnya. Itulah hendaknya hati kita merindukan Tuhan. Setiap hari merindukan jamahannya, setiap hari merindukan lawatannya. Dia hadir di hati kita. Kerinduan kita untuk bertemu Tuhan. Pagi ini biarlah kehadirannya juga boleh menyukakan setiap hati kita, menyenangkan kita, karena dialah segalanya dalam hidup ini. Kita rindu penyertaannya selalu ada buat kita. Hari-hari ke depan bukanlah hari-hari yang mudah buat kita, tapi biarlah kita tetap percaya dan bergantung penuh kepada kuasa-Nya. Sungguh Dia bisa diandalkan. Penyertaan-Mu Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mau memberi hati kita kepada Tuhan Yesus. Dialah kekasih jiwa kita. Dialah Allah kita yang luar biasa, Allah yang penuh kuasa. Kita rindu penyertaan-Nya selalu ada buat kita. Itulah satu-satunya modal kita, ada dalam penyertaan Tuhan. Maka hari-hari kita akan senantiasa ada dalam genggaman tangan Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, itu yang utama. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Benar, amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, kita hidup karena anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu
bukan karena kekuatanku. Benar Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu, syukur Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan dengan hati kita. Anugerah-Mu, hanya anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerahnya, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Amin, amin. Anugerah-Mu, Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kalau kami ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan, Amin. semua karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu ada buat kami. Amin. Engkau selalu ada menyertai langkah-langkah kami Tuhan. Hingga saat ini kami boleh ada di tempat ini. Dengan segala keberadaan kami mau mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha baik buat kami. Ajar kami merasakan, menikmati dan mengucap syukur Tuhan untuk setiap rahmat, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur buat setiap hari lepas hari yang Tuhan senantiasa berikan, limpahkan anugerah-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami bersyukur sebab kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh beribadah kembali kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang patut kami muliakan Tuhan, yang patut kami tinggikan dan agungkan lebih dari segalanya yang ada di dunia ini Tuhan. Mari Tuhan, beri hati kami untuk bisa memberi yang terbaik bagi Engkau Bapa. Kuasai hati kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau melingkupi kami Bapa. Engkau membawa kami Tuhan untuk kami lebih lagi mencari Tuhan, lebih lagi kami berjalan dekat dengan Tuhan. Oh Bapa, hari-hari kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang hadir melawat setiap kami. Karena kami percaya ibadah kami itu untuk semua untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan, layakkan setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Juga tak lewat Tuhan jemaat-Mu, tak terlewatkan mendapat kemurahan lawatan-Mu Tuhan. Sehingga setiap mereka yang hadir saat ini boleh merasakan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Mereka pulang tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa berkas-berkas-Mu, ke sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu melingkupi setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami rindu memberi hati kami kepadamu dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan kemuliaan bagi Tuhan. Hati kami rindu memuji Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan bersama amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berikan salam, tatap kanan kiri.
muka belakang saudara-saudara kita yang tercantik, termanis, terbaik yang sudah kita miliki. Mereka adalah saudara-saudara kita seiman, di mana kita menikmati berkat Tuhan bersama-sama saudara kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita percaya kita punya Allah yang besar. Amin. Amin. Allah kita dahsyat, besar. Haleluya. Dia layak diagungkan dan ditinggikan. Allah kita besar. Glory, tetap berdiri. Berikan sukacita kita kepada Tuhan. Kita bangga punya Allah yang besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Yes, amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya, glory. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Layak buat kita membesarkan selalu namanya, sebab Dia Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat buat kita. Apa yang tak pernah kita bayangkan, itulah kadang Tuhan bekerja atas hidup kita di luar batas ekspektasi kita, harapan kita. Dia segalanya. Buat saya Tuhan itu wow, dahsyat Tuhan. Dia ada di luar ekspektasi saya. Amin saudaraku. Biarlah kita menikmati Tuhan, betapa Dia selalu ada. Apa yang tak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Glory. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Amin. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
hari ini hari yang penuh sukacita buat setiap umat Tuhan. Karena surga itu sudah ada di tengah-tengah kita. Kelahirannya, kehadirannya sudah ada dalam hati kita. Terima sukacita surga. Kami mengundang Bapak Ibu berdiri. Haleluya. Berikan hati yang penuh sukacita buat Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Terima sukacita surga. Kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kehendak-Nya yang jadi atas kita. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Amen. Dengan penuh sukacita kita pujikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Berikan sukacita, gerakan kita buat Tuhan. Haleluya. Telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yes. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Kita adalah umat tebusannya oleh darahnya yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yes, yes. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan,
sebentar kita akan menikmati berkat firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan buat kita, yang senantiasa akan menjadi penopang dalam hidup kita. Diam di hadirat Tuhan, itulah waktu yang terbaik, waktu yang sangat indah. Rasakan, nikmati betapa bersama dengan Tuhan. Keindahan, kebaikan demi kebaikan akan senantiasa kita rasakan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar firman-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan siapkan hati kita. Sebentar akan ditaburi oleh firman-Nya. Itulah kekuatan kita. Itulah rema dalam hidup kita. Haleluya. Kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu.
pujian, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Inilah setiap kami. Kiranya pujian kami yang kami sudah naikkan ke hadirat-Mu dapat berbau harum dan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat termeteraikan dalam setiap hati kami. Jadikan hati-hati kami umat-Mu tanah-tanah yang subur Tuhan. Amin. Sehingga benih firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu benar-benar dapat tertanam di dalam setiap hati kami. Dan dapat bertumbuh di hidup kami. Dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sebentar Tuhan akan pakai menjadi saluran berkat dari firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasa otoritas ilahi mengalir atas hamba-Mu. Biarlah hikmat marifat yang daripada surgawi mengalir atas hamba-Mu. Kiranya hamba-Mu berbicara bukan menurut kehendaknya sendiri, melainkan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya hanya Tuhan yang menjamah dan melawat setiap kami umat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mendengar dan siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Siap mendengar firman Tuhan? Siap menangkap pesan Tuhan? Ya, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ini minggu kedua kita masuk di bulan Desember, di mana bulan ini banyak gereja, anak-anak Tuhan merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kita tetap akan mendengar firman Tuhan yang bertema tentang kelahiran Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kelahiran Tuhan Yesus itu adalah hal yang sangat penting, ya. Hal yang sangat penting baik bagi surga maupun dunia. Karena ini menyangkut keselamatan manusia. Kita tahu bahwasanya umat manusia diciptakan apa? Segambar dan serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu, arti keselamatan bagi manusia itu sangat penting bagi surga dan bagi dunia. Sehingga jauh-jauh hari Bapak Ibu, Tuhan sudah menyatakan janji Tuhan untuk manusia bahwasanya akan datang juru selamat. Katakan juru selamat. Akan hadir juru selamat di tengah-tengah dunia yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Nabi-nabi perjanjian lama, Yesaya, Yeskiel, ya, semua sudah menyatakan akan janji Tuhan ini. Bahwasanya akan lahir seorang anak dari seorang perawan Maria, di mana dia mengandung benih Roh Kudus, dan anak itu akan lahir dan dia disebut Immanuel. Amin. Allah beserta. Dia diberikan nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dan pada waktu kelahirannya pun Tuhan menyatakan ini kepada beberapa kelompok. Baik itu para gembala, orang Majus, ya. Tuhan menyatakan ini melalui malaikatnya, saudara. Bahwasanya telah lahir Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar dari kisah orang Majus. Kalau kita yang sudah ikut di sekolah minggu, pasti kita tahu tentang cerita kisah tentang orang Majus. Bagaimana orang Majus diberikan tanda oleh Tuhan, ya. Saya yakin orang Majus ini bukan hanya sekedar tak tahu tanda, tapi dia sudah pernah mendengar akan janji tentang lahirnya juru selamat, sehingga ketika tanda ini diberikan, orang-orang Majus ini mengerti bahwasannya Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Bapa melalui penyampaian para nabi
itu digenapi. Amin. Orang-orang Majus ini bisa melihat tanda dan mengerti tanda bahwasanya janji Tuhan itu sedang digenapi. Mari kita belajar di ayat pembuka kita di dalam Matius 2 ayat 9-11, Bapak Ibu. Ya, ini kisah tentang orang Majus. Kita akan baca bersama, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 2 ayat 9-12. Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab, buka Alkitabnya, tahan di situ, nanti saya akan jelaskan ya, ayat demi ayat supaya kita bisa memahami bukan hanya kisah ini terjadi di masa lalu saja, tapi ada pesan untuk masa yang akan datang. Dan ini yang harus kita temukan dan kita dengarkan pesan Tuhan ini. Matius 2 ayat 9-12. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat apa? Di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat apa? Bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya lalu melalui jalan lain. Ya. Jadi orang Majus ini diberikan tanda bintang di timur. Ketika orang Majus ini melihat tanda itu, orang Majus ini tahu bahwasanya apa yang Tuhan janjikan itu digenapi. Oleh sebab itu mereka berjalan menurut tuntunan tanda itu, Bapak Ibu. Tanda apa? Bintang di timur. Sehingga orang Majus ini berjalan mengarah kepada apa yang Tuhan nyatakan. Dan ketika dia sampai di Yerusalem, dia menemui Raja Herodes dan dia bertanya, di mana raja orang Yahudi itu lahir? Wah. Ketika Herodes dengar ini, waduh, ada raja lahir. Wah. Singkat cerita, raja ini berkata, cari, kamu temukan, nanti kalau udah ketemu beritahukan kepadaku, maka aku pun ikut nanti. Dan orang Majus ini sekali lagi berjalan, dan di ayat yang 9 dikatakan bintang yang mereka lihat di timur itu apa? Mendahului mereka hingga tiba. Jadi tanda yang diberikan itu sangat jelas. Tuhan itu berbicara itu selalu jelas. Amin. Dia memberikan tanda itu dengan sangat jelas, sehingga orang Majus ini bisa mengerti ya kapan dan di mana sang juru selamat lahir. Sehingga dia bisa menyambut kelahiran sang juru selamat dunia ini. Dia bisa mengalami sukacita. Tadi dikatakan di ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ya. Jadi kehadiran sang juru selamat itu menjadi peristiwa yang sangat penting. Sekali lagi, untuk surga dan dunia. Katakan surga dan dunia. Ya. Sehingga itu membawa sukacita yang luar biasa. Kehadiran Tuhan itu membawa sukacita yang luar biasa. Tanda itu diberikan saudara. Kalau saudara baca di Matius tadi ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang Majus dari timur. Ya, dan ini tadi dia bertanya-tanya di mana raja orang Yahudi. Kalau dia tidak mengerti nubuatan Tuhan, dia tidak mungkin menyatakan apa? Raja orang Yahudi.
Lu masih bayi kok, belum duduk di tata. Dia juga bukan anak raja. Posisi orang Yahudi juga dijajah oleh Romawi. Yesus lahir di kandang, bukan di istana. Benar? Tapi orang Majus ini bisa berkata, di mana dia raja orang Yahudi. Artinya orang Majus ini percaya apa yang Tuhan katakan itu iya dan amin. Apa yang Tuhan sampaikan itu adalah kebenaran. Sehingga dia mempercayai tuntunan tanda dari kelahiran Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Satu Tesalonika, Tuhan juga mengingatkan tentang kehadiran Yesus Kristus untuk yang kedua, Bapak Ibu. Jadi kita akan belajar apa pentingnya kisah orang Majus ini, supaya kita bisa belajar juga mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua melalui tanda-tanda yang Tuhan nyatakan. Amin. Sehingga setiap kita orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, kita bisa mengalami tuntunan Tuhan sampai kita mengalami perjumpaan dengan Sang Juru Selamat itu. Jangan sampai kita tidak mengerti tanda-tanda yang Tuhan berikan, sehingga kita tidak dapat mengalami perjumpaan dengan Sang Juru Selamat. Orang Majus ini dituntun oleh apa tadi? Bintang dari timur. Dituntun. Bintang ini menuntun orang-orang Majus, sehingga orang Majus ini boleh berjumpa dengan Sang Juru Selamat, dengan raja di atas segala raja. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Di hari-hari ini kita harus mengerti tanda yang Tuhan nyatakan, supaya kita ini memperoleh tuntunan yang pasti. Amin. Tuntunan yang jelas, sehingga kita sampai kepada perjumpaan dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan di dalam 1 Tesalonika dikatakan, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu apa? Kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Seperti malaikat mengingatkan di dalam Kisah Para Rasul, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, malaikat mengingatkan, seperti apa yang kau lihat saat ini Yesus naik ke surga, demikian jugalah ia akan turun untuk setiap orang apa? Kudusnya. Perhatikan ini ya, semua orang kudusnya. Jadi bukan semua orang Kristen, semua orang apa? Kudus. Jadi status Kristen itu tidak akan menjadi patokan Tuhan. Tapi patokan Tuhan adalah apa? Kudus. Sehingga kalau kita ini menjadi orang Kristen, kita yang siap menyambut kedatangan Tuhan, kita yang siap ya menyongsong kedatangan Tuhan, kita tidak hanya manusia-manusia yang sama dengan yang lain, tapi saudara dan saya melalui anugerah Tuhan, kelahiran Tuhan yang kita peringati pada pagi hari ini, kita harus mengalami ini saudara, menjadi orang kudusnya, tak bercacat dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kita siap Bapak Ibu. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah orang Majus ini, ya, sehingga dapat mengalami perjumpaan dengan Sang Juru Selamat? Yang pertama Bapak Ibu, kita akan belajar dari kisah orang Majus ini, yaitu mengerti apa? Tanda dari Tuhan. Katakan, mengerti tanda dari Tuhan.
Ya, di ayat 2 dikatakan gini, kami telah melihat apa? Bintangnya di timur. Jadi orang Majus ini sudah melihat tandanya, yaitu apa? Bintang yang ada di timur. Sehingga mereka tahu dengan tanda ini, ya, karena mereka ahli perbintangan dan mereka sudah mendengar tentang nubuatan kelahiran Sang Juru Selamat, saudara, sehingga mereka ngerti ini tandanya. Ya. Kalau tanda ini sudah ada, maka orang Majus mulai berangkat mengikuti apa? Tuntunan bintang timur. Kalau tidak ada tandanya, maka orang Majus ini tidak berjalan. Jadi Tuhan itu memberikan tanda, katakan tanda. Ya, tanda kehadirannya, tanda kelahirannya, bahkan nanti tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua. Karena di Yesaya ini sudah dinubuatkan Bapak Ibu. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan gini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan apa? Memberikan kepadamu apa? Suatu pertanda. Jadi ini Yesaya sudah nubuatkan. Tuhan sudah bicara, aku akan memberikan satu pertanda. Pertanda tentang apa? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan apa? Seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan apa? Immanuel. Immanuel itu apa? Apa? Allah beserta kita. Tanda ini diberikan kepada orang Majus supaya diikuti dan mereka mengalami perjumpaan. Apa yang kita bisa pelajari untuk setiap kita yang tinggal hari ini? Kita tidak lagi diberikan tanda untuk kelahiran Tuhan Yesus, tapi hari ini Tuhan memberikan tanda untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin. Kita tidak lagi mengikuti tanda akan kelahiran Yesus kembali ke dunia, tetapi generasi akhir zaman ini diberikan tanda untuk kita dituntun supaya kita mengalami kedatangan Tuhan kali yang kedua, dan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Ini yang penting. Seperti apa yang terjadi dalam kehidupan orang Majus, kita pun harus belajar mengalami tuntunan Tuhan. Jangan sampai kita tidak ngerti tanda yang Tuhan berikan, sehingga kita ini tidak berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Waduh, ciloko Bapak Ibu. Ya, sehingga murid-murid bertanya Bapak Ibu di dalam Lukas 21 ayat 7 dan 12. Ayat 7 dikatakan apa? Murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Saudara baca perikopnya itu tentang akhir zaman. Jadi murid-murid minta, apa tandanya kalau itu terjadi? Bukan tanda kelahiran kembali, bukan, tapi tanda kedatangan apa? Tuhan kali yang kedua. Jadi apa yang dialami orang Majus itu, saudara, ada pesan yang penting yang Tuhan mau katakan untuk kita, agar kita belajar dari kehidupan orang Majus, mengerti tanda kedatangan Tuhan. Amin. Di ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan menjawab, waspadalah supaya kamu jangan apa? Iya. Jadi di menjelang kedatangan Tuhan itu banyak penyesatan. Artinya apa? Banyak gereja sesat, pengajaran sesat. Banyak Bapak Ibu, apalagi dengan dibukanya akses sedemikian rupa. Dulu orang itu ibadah identiknya apa? Gereja. Benar enggak? Hari ini udah tayangan banyak di YouTube. Jadi bisa nonton di YouTube. Tapi masalahnya Tuhan ingatkan, menjelang kedatangan Tuhan itu banyak penyesatan. Kalau orang itu tidak mengerti pesan Tuhan, firman Tuhan,
maka saudara, kita ini akan mudah disesatkan. Itu warning, ya. Dikatakan di akhirnya, saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Lalu di ayat 9 dikatakan begini, apa tandanya? Tandanya ini salah satunya apa? Peperangan dan pemberontakan. Wah, janganlah kamu terkejut, karena semuanya itu harus terjadi. Ini tanda yang diberikan. Lalu apa lagi di ayat 10? Dikatakan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Hari-hari ini Bapak Ibu, potensi perang itu tinggi, benar enggak? Bahasa Jermannya itu podo getem-getem Bapak Ibu. Sitoke getem nyerang, sitoke kate tak ewangi. Benar enggak? Apa yang terjadi saat ini? Itu termasuk di Asia loh Bapak Ibu. Ada yang getem-getem juga loh. Ya, satu negara besar, satu negara kecil. Podo getem-getem ya Bapak Ibu. Ya, itu kecentok titik ini, waduh. Bisa perang. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Akan terjadi gempa bumi. Semakin potensi gempa bumi semakin banyak. Hari-hari ini habis Cianjur, terus mana lagi Bapak Ibu? Garut, Sukabumi, Jember, Ponorogo. Amin. Tapi ini terjadi. Tanda itu diberikan. Lalu apa? Penyakit sampar, kelaparan. Bayangkan negara besar, hari-hari ini kalau saudara perhatikan di berita, mereka potensi mengalami apa? Kelaparan. Tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ayat 12, kamu akan ditangkap, dianiaya, bahkan kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja. Artinya apa? Akan ada tekanan. Tekanan. Lawong nyumbang tendo untuk ngiyup di apa? Digretek. Wedi karo tulisan lho. Itu terjadi Bapak Ibu. Dan itu menjadi tanda. Jangan sampai kita ini tidak bisa lihat tanda. Kalau kita tidak bisa lihat tanda, maka saudara, kita tidak akan berjumpa loh dengan Sang Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, sebelum waktu itu tiba, ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Bahkan Tuhan juga menyatakan, bukan hanya tanda-tanda umum, tapi tanda-tanda yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya. Bahwasanya di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9 dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang apa? Masa yang sukar. Masa yang sukar. Jadi semakin sukar. Lalu apa? Ayat 2, manusia akan mencintai apa? Dirinya sendiri. Individual, egois semakin kuat. Dengan teknologi yang ada, manusia dibawa kepada individualis. Benar enggak? Contoh sekarang anak-anak kita, HP itu individualis, saudara. Benar? Kumpul, ayo kumpul, tapi kumpul pada pegang HP. Contoh sederhana, individualis. Egois semakin tinggi. Manusia mencintai dirinya, tidak ada lagi tenggang rasa, tidak ada saling mengasihi. Dingin kata Tuhan. Di dalam keluarga juga gitu, namanya keluarga.
Anak nang kamar dewe, ibu nang kamar, bapak nang ruang cekel apa? HP. Makan masih pegang HP. Ini hidup yang terjadi. Menjadi hamba uang. Wah ini, benar atau enggak? Iya. Segala sesuatu ditakar oleh uang. Hari-hari ini. Suka membual, menyombongkan diri, memfitnah, berontak terhadap orang tua. Ini terjadi. Tidak tahu berterima kasih. Lalu tidak pedulikan apa? Agama. Agama itu tidak penting. Banyak orang sekarang berpendapat agama tidak penting. Bahkan ada yang menganggap kita ini loh yang Tuhan. Dirinya tuh ada pengajaran yang menganggap dirinya Tuhan. Wah ini bahaya Bapak Ibu. Lalu apa? Tidak tahu mengasihi, tidak mau apa? Berdamai. Sorry, waduh wis. Kadung loro. Sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku. Wah, tidak mau berdamai, suami istri tidak mau berdamai, anak nuntut ke pengadilan orang tuanya. Itu loh. Le iso dilebokno ne kata ibuke tak lebokno ne kok le. Cuma masalah nih Raisa. Benar enggak? Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang. Wah, hari-hari ini tuh garang Saudara. Di jalanan tuh kalau saya nyupir, waduh, medeni orang garang. Enggak bisa nyalip mobil saya loh. Spion dipukul Bapak Ibu. Lah kita kan enggak tahu disalip. Naik motor enggak bisa nyalip. Mukul, tak apa sekarang? Yes. Ya sudahlah. Suka berkhianat, selingkuh, itu berkhianat enggak? Oh iya, selingkuh jadi hal biasa. Tidak berpikir panjang. Wah, ya. Gak bisa pikir panjang, tembak aja. Lalu apa lagi? Berlagak tahu. Wah ini yang bahaya. Karena banyak orang Kristen sok tahu, padahal tidak tahu. Wow, lu ngomong rohani, merasa rohani, tapi hidupnya, nah itu Bapak sendiri ngomongin, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Iya, ini yang terjadi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ibadah hanya sekedar apa? Rutinitas. Bukan sebuah hal yang esensi hubungan dengan Tuhan, tapi ibadah hanya secara lahiriah. Teko nang gereja. Nonton YouTube kan ibadah, nonton firman apa? Lihat firman sambil makan, enak enggak? Enak. Kayak nonton film aja Bapak Ibu. Ibadah hanya lahiriah, tidak sampai kepada batiniah. Ini yang parah. Apalagi gereja-gereja, waduh, udah ada gadget. Firman, oh bosen wis nonton. Lu khotbah ini nggak lucu dia guyu Bapak Ibu. Ini pendeta ini apa itu? Kerasukan atau apa? Padahal ndelok apa? HP WA, koncone lucu. Ini Bapak Ibu. Lalu apa? Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundut ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah, syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Wah ini bahaya. Ayat 7, ini yang sangat bahaya. Baca, 2, 3. Yang walaupun selalu ingin diajar,
namun tidak pernah dapat apa? Dapat apa? Mengenal kebenaran. Diajar ya suara ning gelegar kayak gini pun ya mungkin mantuk-mantuk, tapi tidak mengenal kebenaran. Ini kondisi akhir zaman. Gereja Tuhan, ke gereja tapi tidak mengenal kebenaran. Dengar khotbah, dengar tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Bahkan mereka menentang kebenaran sehingga akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Wah, ini bahaya, ini tanda-tanda loh. Nah itu saudara, tanda-tanda yang khusus tadi itu coba dilihat di hati kita. Ono enggak ya? Dari sekian berapa yang ada? Ini yang harus jadi perhatian. Tetapi sudah pasti orang-orang yang seperti ini apa? Sudah pasti apa? Mereka tidak akan lebih maju. Jadi stagnan rohanine ngono iku lho Bapak Ibu. Puluhan tahun ikut Tuhan, puluhan tahun ya dengar khotbah orepe ora ono perkembangane, ndak ono maju-majue. Perut belum maju mungkin. Tapi hidup batinianya, hidup rohaninya tidak maju. Seperti Yanes dan Yabres, kebodohan mereka pun nyata bagi semua orang. Iya. Jadi kalau orang-orang itu rohaninya tidak maju ya gitu saudara. Jadi ini tanda-tanda yang harus kita pahami. Dan kalau ada tanda-tanda itu di dalam hidup kita, segera bertobat Bapak Ibu. Amin. Segera berubah. Supaya kita ini benar-benar siap menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dengan tanda-tanda yang Tuhan berikan hari-hari ini di alam semesta ini menjadi tanda umum bahwasanya dunia akan berakhir. Dengan tanda-tanda kondisi manusia kita disadarkan bahwasanya kita ini harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Dan yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari orang Majus ini? Tujuan orang Majus ini cari Tuhan. Jadi ketika diberikan tanda mereka mencari, tapi ada tujuan. Tujuannya apa? Perhatikan di Matius 2 dan 9 Bapak Ibu. Di ayat 2 dia bertanya gini, di manakah dia apa? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami apa? Datang untuk menyembah dia. Jadi orang Majus ini cari Tuhan bukan kepo. Tahu kepo? Pingin tahu? Bukan. Juga bukan karena dia penasaran, bukan. Tapi dia datang untuk apa? Menyembah. Ayat 9 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa? Sujud menyembah. Pertanyaannya, Yesus itu anak siapa? Hah? Anak tukang kayu. Dia bukan anak raja. Dilahirkan di mana? Kandang. Loh kok disembah? Padahal dia belum jadi raja. Dia masih bayi. Lahir di kandang lagi. Tapi karena iman, karena orang Majus ini tahu janji Tuhan, bahwasanya yang lahir ini adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, maka aku menyembah. Yang menjadi pertanyaannya, kita datang kepada Tuhan itu untuk apa? Kita ikut Tuhan itu untuk apa? Ini pertanyaan. Karena orang Majus itu mencari Tuhan untuk menyembah.
Kalau saudara perhatikan ayat 16, Raja Herodes juga suruh anak buahnya cari. Itu yang namanya Yesus, raja orang Yahudi. Tapi tujuannya untuk apa? Dibunuh. Sama cari Tuhannya, sama cari Yesusnya, tapi beda tujuannya. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen pun begitu. Sama ke gerejanya, sama cari Tuhannya, tapi beda motivasinya. Yang jadi pertanyaan, kita ini cari Tuhan, apa menjadi motivasi kita? Motivasinya cari berkat, cari hanya pertolongan, cari seneng, atau kita punya tujuan yang benar? Aku datang, aku mau menyembah. Itu juga pertanyaan. Ngapa saudara ke gereja? Kalau ke gereja hanya kumpul-kumpul, apa menenung gereja terus jalan, kiteran kayak helikopter Bapak Ibu, ngobrol. Saya mau tanya, apa tujuannya ke gereja? Kalau kita menyembah kepada Tuhan, berikan penyembahan dengan benar. Motivasi kita cari Tuhan harus benar. Karena Tuhan menegur kepada orang-orang yang mengikut Dia dan mencari Dia. Perhatikan Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab kepada siapa? Mereka yang ikut, yang mencari apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan apa? Karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen salah motivasinya. Tujuan ikut Tuhan hanya supaya diberkati, hidup dalam pertolongan Tuhan. Ini loh, Tuhan aja negur, kamu itu cari aku karena kamu udah makan kenyang, bukan karena kamu ingin nyembah aku. Kita ini hidup di akhir zaman. Tentukan tujuan saudara mencari Tuhan. Apakah kita mau mencari Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan, ataukah kita mencari keuntungan kita sendiri? Herodes mencari keuntungan. Dia cari Tuhan supaya dibunuh, supaya dia tidak jadi raja. Benar? Dan Tuhan tegur kepada murid, kamu cari aku bukan karena lihat tanda-tanda siapa aku, tapi kamu sudah makan kenyang. Waduh saudara, saudara kalau perhatikan firman Tuhan itu keras saudara. Kita tuh lebih baik dengar berubah hari ini daripada kerasnya nanti. Benar enggak? Kita tidak akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Oleh sebab itu selama kita diberikan waktu, gunakan untuk mencari hadirat-Nya. Kalau hari Minggu ibadah, cari hadirat-Nya. Ojo cari teman ngobrol, ojo cari apa? Roti. Ya toh. Habis ini kita makan soto, Bapak Ibu, bukan roti. Yesaya 55 ayat 6 dibaca, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya hari-hari ini, sebab kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Cari dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan sungguh-sungguh. Jangan secara lahiriah kita beribadah, tapi pada hakikatnya kita memungkiri kekuatan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Karena Tuhan berkata, 2, 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Berarti Tuhan hadir enggak saat ini? Hadir. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam beribadah, saudara, kita ini secara lahiriah saja. Sefanya 2:3 dibacakan. Ayo baca 2:3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan apa? Hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Keras. 2, 3.
mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan nyatakan itu sebenarnya punya maksud Bapak Ibu. Amin. Kalau kita cari Tuhan, ketika kemurkaan Tuhan itu datang, saudara dan saya itu berhak mendapat perlindungan. Amin. Khotbah minggu yang Immanuel, Allah beserta dengan kita, itu menjadi bagian kita dalam segala yang terjadi di muka dunia ini. Amin. Lu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar lahiriah. Sebagai generasi akhir zaman, saudara, kita ini harus menjadi penyembah. Orang Majus datang tadi untuk apa? Menyembah. Saudara dan saya pun harus menjadi penyembah. Sebab Tuhan sudah mengingatkan di dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Tiba saatnya akan datang dan sudah apa? Tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran, tidak boleh sembarangan. Boleh sama nyanyinya, boleh sama ibadahnya, tapi kalau tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran, wah, itu tidak Tuhan kehendaki. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi kalau kita menyembah, berikan penyembahan yang terbaik Bapak Ibu. Bukan masalah suara yang terbaik, tapi penyembahan yang terbaik, ibadah yang terbaik, fokus yang terbaik, hati yang terbaik, hidup yang terbaik. Amin. Karena Tuhan sudah mau datang. Jangan kita itu main-main. 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, jadi menyembah Tuhan tidak boleh sembarangan. Jangan sembarangan. Kita harus menyembah Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan. Ini menyembah Tuhan itu yang tulus Bapak Ibu. Angkat tangan itu bukan karena mari Bapak Ibu angkat tangan baru kita angkat tangan. Enggak. Kita bisa mengangkat tangan karena kita rasakan roh Tuhan bekerja tengah-tengah kita. Yang ketiga, orang Majus itu membawa persembahan. Ayat 11 dikatakan apa? Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, sujud menyembah. Mereka membuka harta bendanya, mempersembahkan apa? Kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Memberi yang terbaik, emas, kemenyan, mur. Tidak dengan tangan hampa, tapi ada persembahan yang diberikan. Padahal kita tahu dia lahir di kandang, belum jadi raja, tapi mereka sudah mau memberi yang terbaik. Pertanyaannya, kita sudah beri yang terbaik belum buat Tuhan? Kita sudah memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan? Karena orang Majus memberi yang terbaik pada zamannya. Emas waktu itu menjadi bahan apa? Sesuatu yang sangat berharga. Kemenyan itu berharga banget. Mur, wah itu wangi-wangian yang luar biasa. Pertanyaannya, apa yang kita sudah persembahkan? Saudara kalau ulang tahun, saudara mengharap apa? Hah? Kalau ulang tahun, saudara mengharap apa? Hadiah. Pertanyaannya, setiap Natal saudara mau kasih apa sama Tuhan? Kasih emas,
Berapa kilo? Lalu Tuhan jawab gini, sorry ya, kok emas? Lah rumahku di surga lantene emas, diinjek-injek terus kasih emas. Wis permata Tuhan. Tembokku di rumah dari apa? Apa yang kita bisa berikan? Baca. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Paulus menasihatkan supaya apa? Saya, katakan saya, mempersembahkan apa? Tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahku yang sejati. Kalau kita ke gereja bawa tubuh, persembahkan tubuhmu untuk memuji Tuhan, fokus kepada ibadah. Ya. Sehingga saudara enggak apa-apa kalau ada orang yang keliweran, ojo keliweran. Ono sing ngomong dhewe, ojo ngomong dhewe, ibadah ngomong dhewe. Mau untuk opo? Gitu ya. Bukan berarti saudara harus tegang, bukan. Tapi persembahkan pendengaran yang terbaik, hati yang terbaik, fokus mata yang terbaik. Lihatmu itu, catat, baca lagi di rumah. Tubuh yang kudus, jangan lagi dicemarkan. Pulang gereja, aku harus kudus. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Tuhan. Mulutku harus kudus. Tidak fitnah, tidak ngerasani. Tidak berdusta, tidak omong kosong. Ya, tidak cerita kosong. Kita harus memberi tubuh ini loh, sebagai persembahan. Itu adalah ibadah yang sejati. Hidup yang sudah diselamatkan harus kita pergunakan, katakan pergunakan, untuk kita lebih mengenal Tuhan. Apa? Mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 6. Tuhan menyampaikan, aku Tuhan menyukai apa? Kasih setia, bukan korban sembelihan. Dan menyukai apa? Pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban yang kita beri. Jadi kita tidak perlu merasa hebat ketika kita berkorban materi. Luar biasa, tidak perlu hebat. Tidak merasa hebat, saudara. Kita tidak perlu hebat ketika kita bisa khotbah, baca firman, nyampaikan firman. Tapi kalau hidup kita tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Tuhan, bagi Tuhan itu kosong. Sehebat apapun kita melayani di mimbar, tapi kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan, bagi Tuhan itu bukan persembahan. Karena persembahan yang baik adalah kasih akan Tuhan dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu bagi Tuhan lebih penting daripada emas perak yang kita miliki dan kita persembahkan. Jadi jangan pernah merasa hebat kalau kita hanya sekedar memberi materi dunia ini untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi bersukacitalah ketika engkau mau mengenal Tuhanmu, hidup di dalam kasih setia. Nah itu saudara, orang Majus, dia tidak melihat Yesus di tahta, dia tidak melihat Yesus sebagai anak raja, tapi dia mau mempersembahkan karena dia tahu inilah sang juru selamat. Kenapa? Itu karena pengenalan, bukan karena hafalan, bukan karena yang dilihat. Benar enggak? Kalau yang dilihat tidak sesuai, maksudnya ini anak raja, lahir di kandang, bapaknya tukang kayu. Tapi karena iman, karena pengenalan akan janji Tuhan, akan firman Tuhan, sehingga dia yakin siapa yang ada di depannya, dia
mau menyembah dan memberi korban yang terbaik, Bapak Ibu. Kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, maka kita pun harus memberi yang terbaik, yaitu tubuh ini loh. Ayo toh bertobat gitu loh, jangan rusak tubuhmu. Itu kata Tuhan. Markus 12 ayat 33. Memang mengasihi Dia apa? Dengan segenap hati dan segenap apa? Pengertian dan segenap apa? Kekuatan, dan juga mengasihi apa? Sesama manusia seperti diri sendiri adalah apa? Yang keras apa? Jauh lebih utama dari apa? Jadi kita jangan merasa hebat pokoknya. Pendeta pun jangan merasa hebat. Wah, melayani udah kesana sini, wis aku ini. Enggak. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, dia tidak mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Bagi Tuhan, itu bukan persembahan. Jadi kalau kita ini mau berjumpa dengan Sang Juru Selamat, bawalah persembahan yang terbaik. Amin. Apa? Pengenalan, kasih akan Tuhan, kasih akan saudara kita. Ini penting. Kak Tuhan sendiri ngomong, itu jauh lebih apa? Utama dari korban bakaran, korban sembelihan. Kesimpulannya, melalui Natal 2022, semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Sudahkah kita siap menyambut kedatangan Tuhan? Seperti orang-orang Majus, mengerti tanda kedatangannya, tanda kelahirannya. Seperti orang Majus yang tahu tujuan dia mencari Yesus, yaitu datang untuk menyembah. Dan dia membawa yang terbaik dari apa yang dia miliki. Hari ini mungkin kita tidak punya emas, mungkin kita tidak punya permata, kita tidak punya harta, tapi kita punya hati, Bapak Ibu, yang mau datang menyembah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, inilah hidupku, ku persembahkan di hadapanmu. Bukan karena hebat kuatku, bukan karena kepandaian dan kekayaanku, tapi karena anugerah-Mu yang sudah menyelamatkan aku. Di Natal ini Tuhan, aku berikan tubuhku, aku mau bertobat. Amin. Ayo Bapak Ibu, sudah berapa kali Natal sih kita? Sudah enggak kita beri yang terbaik buat Tuhan? Mosok Natal ganti Natal, kita uripe tetep podo ae. Aku masih seperti yang dulu. Gitu? Masih ini dan itu. Ya arti ini dan itu artikan sendirilah. Apa ini itunya ini. Tuhan mau kita ini lebih mengenal Tuhan dari tahun ke tahun, dari hari ke sehari kita lebih mengenal Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita semua berdiri Bapak Ibu. Biar melalui momen Natal ini menjadi sebuah perenungan dalam hidup kita. Mungkin ini bisa jadi Natal terakhir dan Tuhan datang Bapak Ibu. Atau mungkin juga bisa menjadi Natal terakhir dalam hidup kita. Karena hidup manusia tidak ada yang tahu, benar? Pertanyaannya, sudah enggak kita membawa yang terbaik? Kalau sewaktu-waktu Tuhan panggil kita, kalau sewaktu-waktu Tuhan datang, sudahkah kita mempersiapkan yang terbaik untuk kita menghadap Tuhan? Yang terbaik bagi Tuhan bukan emas perak,
itu hanya lambang kemuliaan di dunia. Tapi yang terbaik bagi Tuhan adalah hati kita, tubuh kita, hidup kita yang kita berikan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, genap hatiku menyembah-Mu. Terimalah genap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti hendak nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah, yes Tuhan, Segenap hidupku yes Tuhan, sebagai persembahan. yang Katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segala hormat, oh, segenap hatiku menyembah. terimalah
kita persembahkan hidup yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Hidup yang sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan ingin hidup kita ini kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Bukan emas perak yang Tuhan tuntut, bukan kekayaan yang Tuhan tuntut, tapi bagaimana kita punya hati yang menyembah di hadapan Tuhan. Persembahkan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Persembahkan mulut kita untuk memuji Tuhan. Persembahkan tangan kita untuk melayani Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, sembah Tuhan. Haleluya. 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 Semakin dekat dengan Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik. Amen. Waktu yang terbaik, hidup yang terbaik, tubuh yang terbaik. Inilah persembahan kami. Kami tidak memiliki harta, kami tidak memiliki hal yang Tuhan layak untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan. Tapi kami punya tubuh yang sudah ditebus. Kami punya roh jiwa yang sudah ditebus. Kami punya pikiran kehendak yang sudah ditebus. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami mau berkata, inilah persembahan kami. Amen. Tuhan. Kami persembahkan di hadapan Tuhan.
peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Di tahun-tahun yang semakin sukar, Tuhan tolong kami supaya kami boleh memberi yang terbaik. Amin. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, acara retreat yang akan kita selenggarakan di akhir bulan Desember ini pada tanggal 25 sampai 27 Desember di Rumah Retreat Elika Bandungan, Semarang. Bisa Baik, kita akan videonya? memberikan persembahan. Videonya bisa? Oh, udah bisa. Kita akan naikkan pujian sambil menunggu videonya. Berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia membesarkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Di nama Tuhan. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman untuk kegiatan ibadah di Gereja GBT Maranatha dalam sepekan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini untuk beribadah bersama dengan kami. Dan kita akan berjumpa kembali pada minggu yang akan datang di hari yang sama, hari Minggu jam 8 pagi bertempat di tempat ini. Sekolah Minggu pada hari Minggu pukul 8.30 di Aula GBT Maranatha Ponorogo belakang gereja ini. Worship night masih ada. Libur ini. Oh ya, libur. Yang Desember Bapak Ibu. ini doa malam ulangi minggu depan diliburkan Bapak Ibu ya. Jadi minggu depan doa malam libur. Kebutuhan Ini retreat. kebutuhan dana retreat ya 34 karena sudah direvisi ada beberapa hal. Lalu kebutuhan dana yang tadinya 40 jutaan menjadi 34.520.000. Pemasukan saat ini sudah 30.569.000. Kekurangannya 3.951.000 ya. Jadi minggu depan terakhir kita akan memberikan persembahan untuk acara ini dan di akhir ibadah ini Bapak Ibu yang ikut mohon jangan pulang dulu, nanti boleh berjumpa dengan Ibu Yayu dan Mas Slamet untuk mendapatkan kaos peserta ya, untuk mendapatkan kaos peserta. Jadi mohon nanti habis acara ini jangan pulang dulu, lalu juga Bapak Ibu habis ibadah jangan pulang dulu. Ada tukang soto, enggak tahu kok ada tukang soto di situ. Karena sudah ada tukang sotonya, maka Bapak Ibu boleh makan. Karena dia memakai tempat kita, Bapak Ibu tidak usah bayar. Jadi makan saja. Boleh nambah kalau mau nambah ya. Jadi itu ada tukang soto di depan. Jadi itu pengumumannya. Sekali lagi yang peserta jangan pulang. Ya, boleh makan soto dulu tapi habis itu jangan pulang. Ambil kaos ya di Bu Yayu atau di Mas Slamet, nanti mereka yang ngatur.
Apa ada tanda tangannya atau apa, nanti Bapak Ibu silakan mengambil. Itu saja, jangan lupa minggu depan ibadah tanggal 25 tidak ada ibadah Bapak Ibu, karena kita akan retreat di Bandungan. Jadi tanggal 25 tidak ada ibadah, udah ngumpul di gereja setengah 10. Ya, setengah 10 sudah kumpul di gereja untuk persiapan pemberangkatan ke tempat acara. Tanggal 31 ada ibadah tutup tahun jam 6 sore. Tanggal 1 ada ibadah buka tahun, ya. Jadi Bapak Ibu, ini jadwal ibadah kita. Lalu mulai tahun depan kita ada ibadah rumah tangga PK, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang ingin ketempatan rumahnya untuk waktu tertentu atau bulan tertentu, monggo menghubungi Bu Yayu supaya didata. Oh Pak, Bu, nanti saya bulan Maret atau bulan Juni, monggo silakan. Jadi tahun depan kita sudah ada PK lagi, ya, di ibadah di rumah tangga. Kita percaya kalau Tuhan hadir, 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir, wah, rumah tangga itu pasti akan diberkati. Amin. Amin. Seperti rumah Obed-Edom, di mana tabut perjanjian ada, maka Tuhan hadir dan rumah itu diberkati. Amin. Amin. Kita rindu, walaupun tahun 2023 ada prediksi-prediksi, kita percaya kalau kita ngundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan yang bertanggung jawab, sebab Dia Tuhan Immanuel. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Jemaat Tuhan yang terkasih, kami mohon untuk kita mengangkat tangan kita doakan bersama-sama Bapak Gembala Haleluya. kita. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami Ya, membawa hamba-Mu, Pak Dedi, dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kiranya kasih kemurahan-Mu, belas kasih-Mu Tuhan nyatakan atas hamba-Mu. Tuhan terus senantiasa memberikan kesehatan buat hamba-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kiranya hikmat marifat yang daripada Tuhan alirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tambahkan karunia demi karunia buat hamba-Mu dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih heran lagi dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memakai hamba-Mu sampai hari ini. Kiranya Tuhan terus perlengkapi dengan kuasa yang daripada-Mu lebih heran lagi Tuhan. Tuhan memberkati dalam segala pergumulannya, dalam segala kerinduannya, visi misi yang Tuhan berikan atas hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk dapat menggapai
menyapainya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan Pak Dadi dalam segala hidupnya, pergumulannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang berkarya dan mengatur hidupnya lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan Pak Dadi dan keluarganya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami, kota kami, dalam kuasa tangan Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat. Engkau Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja, yang sanggup Tuhan menopang, menolong kehidupan bangsa kami dan kota kami. Oleh sebab itu biarlah Tuhan curahkan kemurahan Tuhan melawat bangsa kami, melawat kota kami, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Untuk menghadapi tahun yang baru, Tuhan kami percaya orang yang berjalan maju bersama dengan Tuhan akan membawa tuaian, membawa sukacita, membawa sorak-sorai kemenangan, karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati jemaat Tuhan yang hadir saat pagi hari ini. Tuhan, Engkau melawat setiap pribadi, menjamah, menolong setiap keperluan kebutuhan mereka. Mereka yang mungkin mengalami sakit penyakit, hamba-Mu berdoa, mengangkat tangan di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah pulih di dalam nama Yesus. Yang mengalami permasalahan, Tuhan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Pertolongan-Mu yang ajaib, pertolongan-Mu yang dahsyat, menolong setiap umat Tuhan. Terima kasih, damai sejahtera, sukacita, keharmonisan Tuhan nyatakan. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai, melindungi, menjagai kami. Dan biar kami menjadi orang-orang yang terkagum-kagum akan kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami pulang, Tuhan sertai, lindungi, jagai kami. Buat jemaat yang tidak hadir, apapun yang menjadi kendala mereka, apapun jadi kondisi mereka, Tuhan lawat, Tuhan tolong. Jemaat yang melakukan berpergian, Tuhan menyertai, melindungi, menjaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan dalam keseharian kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Biar setiap kita boleh didapati sebagai hamba-hamba yang berkenan, sebagai anak-anak yang tersayang di hadapan Tuhan kita Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin.